Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat video sederhana dengan memanfaatkan animasi PowerPoint. Saya punya satu contoh berikut ini. Ini sebenarnya PowerPoint ya, bukan video ya, tapi baguslah kalau nanti save-nya itu dijadikan video ya, jadi MP4. Ini bisa untuk cerita ya, untuk dongeng, atau mungkin untuk menjelaskan sesuatu ya. Ini kalau saya bongkar ya rahasianya, sebenarnya saya hanya memanfaatkan beberapa objek gambar di sini kan. Ada objek gambar. Pertama saya ada gambar awan ya, mendung, kemudian ada gambar pohon, gambar seekor burung yang berformat GIF, jadi dia bergerak, seekor kucing, dan satu lagi ini ada pemandangan ya. Ini pemandangan ini saya juga ngambil yang formatnya GIF. Ini kan kelihatan airnya bergerak ya. Ini sebenarnya semuanya adalah format GIF ya. Nah, bagaimana cara menggerakkan masing-masing objek gambar ini? Pertama kita harus punya sejumlah file yang formatnya adalah GIF, jadi bergerak seperti ini. Tinggal kita menggerakkan saja dia ke arah yang kita kehendaki. Ini sebenarnya kan gerak, tapi geraknya di tempat ya, kupu-kupu ini, kemudian kucing ya, dan sebagainya. Pohon ini juga bergerak ya. Nah, saya mengambil gambar ini dari internet, mencari dengan format ketik saja misalnya objeknya kupu-kupu misalnya, kupu-kupu ya, saya tulis apa namanya, butterfly ya, butterfly, kemudian spasi GIF gitu, dan nanti muncul gambar kupu-kupu ya. Bagaimana mencari yang gambarnya transparan seperti ini ya, pernah saya jelaskan di video yang nanti bisa lihat di deskripsi ya, bagaimana cara mencari objek gambar yang belakangnya transparan begini. Baik, saya akan peragakan cara membuat animasi seperti ini. Saya buat di sini halaman baru, kemudian backgroundnya saya ganti aja ya, saya ganti warnanya menjadi biru. Nah, seperti ini. Kemudian pohon ini saya copy ya, pohon ini saya copy, saya bawa ke sini. Nah, ini jadi supaya teman-teman tahu bagaimana saya membuat animasi tadi. Saya turunkan sini pohonnya. Nah, gini. Kemudian awan ini saya copy juga. Nah, udah saya taruh sini. Ini loh, posisi ini mendung kok ada di pohon ya. Tinggal membalik posisi aja. Jadi kita klik kanan, kita taruh di sini yang posisinya back. Jadi dia ada di belakangnya loh kan. Dia ada di belakangnya pohon. Sudah. Kemudian saya ambil gambar pemandangan ini, saya copy, saya bawa ke sini juga. Nah, nabrak ya, nutupi pohon, kita perintah dia klik kanan, back, jadi ada di sana, dari background ya, jadinya background. Tinggal atur aja ini mau sekian atau diturunin lagi, boleh sekian misalnya ya. Oke, sudah. Terus saya akan copy kucing yang ini, saya taruh di sini, arahnya saya ubah ya, ke arah kiri nanti jalannya. Maka saya tinggal perintah di sini format ini rotate yang horizontal begini. Sebenarnya bisa juga dengan tinggal membalik begini, cuma kalau ditarik ini khawatirnya ukurannya berubah gitu ya, makanya bisa dengan perintah horizontal. Saya taruh di sini kucingnya. Ini kucing ini saya jalankan lewat garis putih ini ke sini, kemudian ke sini. Terus saya akan copy lagi gambar kupu-kupu ya, kupu-kupu ini aja. Kupu-kupu ini saya akan copy, saya bawa ke sini. Nah, sini kupu-kupu ini akan terbang berkeliling dari pohon sini ke sini, ke bawah, kemudian naik lagi. Ukurannya saya kecilin. Nah, sini ya kupu-kupu. Terus apa lagi? Nah, sudah, ini aja ya, ini hanya praktek. Nanti kalau mau nambah lagi silahkan ya, ada burung segala macam ya. Sekarang kita akan atur animasinya. Yang
mendung, kemudian ini nggak usah dianimasi, termasuk pohon kalau udah gerak sendiri ya. Yang kita akan animasikan adalah kupu-kupu dan kucing. Saya akan buat animasi yang kucing dulu. Jadi kucing ini akan berjalan mengikuti garis putih ini ke sini. Caranya saya dari ini ya, dari kucingnya nggak ada menjadi ada dulu ya. Kita masuk ke animasi, ambil yang add animation, pilih yang hijau ini ya, more entrance. Ini artinya akan memunculkan objek dari yang tidak ada menjadi ada. Saya pilih misalnya yang expand ini ya. Nah, munculnya begitu. Saya agak naikkan dulu ke sini, kucingnya agak naik ke sini ya. Nah, naik ke sini. Kemudian supaya bisa ngatur speed dan macam-macam, kita minta bantuan sini animation pin. Nah, di sini supaya kelihatan di sebelah kanan untuk pengaturan kecepatannya ya. Kucing ini nanti bergerak cepat seperti apa. Nah, ini sementara kucing baru dianimasikan muncul begitu saja ya. Ini nanti belum muncul, belum jalannya ke sini belum ya. Ini baru muncul saja. Oke. Sekarang kita buat dia berjalan. Kita lihat dulu ya. Kurang naik ya kayaknya dia, kurang naik ke sini ya. Nah, sini ya. Sekarang kita tambahi add animation, ambil yang motion pad. Motion pad bergeraknya ke kiri, berarti left ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita biarkan seperti itu, dia hanya bergerak sampai sini. Nah, saya mau dia bergerak sampai di sini, sampai keluar dari jalur ya. Kita tarik aja ini yang merah ya. Kita tarik sampai keluar sini. Nah, sini sudah selesai. Kemudian speednya kita atur. Ini kan medium. Saya buat yang very slow misalnya, supaya gerakannya halus, efeknya ini dinulkan. Nah, seperti ini. Nah, dia jalan gitu. Kalau dirasa itu terlalu cepat, bisa dikurangi kecepatannya. Di sini tadi kan kita ambil yang very slow, yang kalem banget ini, yang extremely slow. Ini kalem nih kucingnya. Wah, santai. Oke ya. Misalnya itu. Kemudian yang terakhir kita akan menganimasikan kupu-kupu. Kupu-kupu ini dari tidak ada menjadi ada dulu ya. Atau biarkan dia ada langsung ada gini juga nggak masalah ya. Kalau misalnya dari tidak ada menjadi ada, berarti pakai seperti kucing tadi. Nah, saya biarkan dia sudah ada. Sekarang saya tinggal gerakkan. Kita klik kupu-kupunya masuk ke sini, terus kita ambil more motion padnya, ambil yang dari sini saja. Di sini kan ada fasilitas untuk custom. Nah, ini tinggal kita buat garis ya dari sini. Nah, gini kita tekan mouse ya, si kupu-kupu itu terbang ke sini ya, ke sini muter-muter dia ya, ke sini naik lagi, kemudian ke sini, kemudian ke sini terbang lagi, balik lagi ke pohon. Kita klik double, selesai. Wih, kecepatan kupu-kupunya. Baik, karena terlalu cepat maka kita atur speednya seperti tadi. Kita buat misalnya yang very slow, kemudian efeknya kita haluskan, kita nolkan semua. Kita coba lihat. Nah, seperti itu gerakannya kupu-kupu ya. Kalau ingin kalem lagi pakai yang extremely. Nah, selesai sudah, semuanya sudah bergerak. Nah, sekarang bagaimana cara membuat urutan siapa yang gerak, apa bergerak bersama-sama. Kalau yang saya gerakkan kucing dulu, kita klik berarti kucing udah ada di atas, betul. Berarti geraknya pakai klik enggak usah, otomatis. Berarti ini kita klik, kemudian kita ambil di sini yang start with previous, otomatis ya. Kemudian setelah dia muncul, dia akan jalan ke kanan. Berarti kita buat lagi start with previous lagi. Oke. Kupu-kupunya gerak setelah kucing sampai di finish atau bareng sama kucing? Bareng, berarti start with previous. Maka kalau digerakkan dia akan seperti ini. Nah, kucingnya jalan, kupu-kupunya udah balik. Nah, bagaimana kalau misalnya pingin si kupu-kupu ini bergerak berulang-ulang? Kalau kucingnya sampai sana nanti udah selesai. Kalau kupu-kupunya kita buat berulang gerakannya, kita langsung klik di sini, atur di timing. Di sini ada repeat ya, buat aja dia bergerak sampai 3 kali, bisa 3 kali ya. Nah, sekarang kita akan slideshow semuanya.
itu kupu-kupunya hinggap lagi di pohon, dia balik lagi seperti itu. Nah, seakan-akan hidup nih. Itu nanti 3 kali, kupu-kupunya 3 kali baru berhenti dia. Nah, sudah berhenti. Ya, kalau misalnya pingin kupu-kupunya terus-terusan begitu, gimana ngaturnya? Ya, diatur aja di sini, klik di timing tadi, di repeatnya dengan 3 kali, buat aja sampai end of slide atau next click, terserah gitu ya. Kita tadi buat sampai 3 ya, saya buat 3 kali, dia langsung berhenti. Ya, kucingnya jalan terus. Bisa nggak kucingnya itu setelah dari sana dia balik lagi ke sini? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita copy si gambar kucing, karena dia harus balik kan, nggak mungkin mundur ya. Kita copy saja dia, kita copy si kucing ya. Kemudian karena kopiannya di sini si kucing ada ini, ada apa namanya, animasi, kita remove dulu animasinya, dan kucing ini kita bawa ke sini, kemudian ya dia ada di luar slide. Menghadapnya kita ubah ya, masuk format, rotate horizontal ya, dia ke sini. Baru kita beri animasi, dia pakai animation motion pad ya, motion pad, dia bergerak yang ke kanan, right. Nah, ini kan. Nah, ini titik merahnya kita tarik sampai dia keluar misalnya ya. Ini kita kecilin dulu supaya kelihatan. Kita tarik dia sampai keluar sini. Nah, sudah. Bagaimana caranya setelah ini dari sini kemudian disusul ini? Maka animasi di sini kita buat yang gambar jam. Ini artinya setelah animasi sebelumnya selesai baru dia yang beraksi ya. Oke, kemudian seperti tadi kita atur kecepatannya. Mungkin kecepatannya kita buat dia lari ya. Kita haluskan dulu. Kemudian kecepatannya ini medium ya, saya buat fast, lari dia. Oh, kecepatannya terlalu cepat ya, namanya aja fast ya. Kita buat yang medium aja. Oke. Nah, oke ya, sekarang kita coba animasikan semuanya. Oke, kupu-kupu jalan, kucing berjalan kalem. Kupu-kupunya terbang terus. Atau mungkin kucingnya kurang gede ya, lebih gede kupu-kupu. Nanti bisa diatur ukurannya, size-nya bisa diubah ya, size-nya bisa diubah. Nah, ini kucingnya udah menghilang. Wah, langsung lari. Kayaknya terlalu cepat ya kalau gitu ya. Kita atur lagi, buat aja yang slow ya, bukan yang very slow, tapi slow agak cepet kok ya. Terus kupu-kupu, mungkin kucingnya kurang besar kali ya, kita besarkan dua-duanya dengan klik tahan pakai shift ya, kemudian kita tarik dia, seret, agak gedean, kita naikkan dikit. Nah, gini. Kita coba yang ini jangan di air ya, di sini ya. Oke, sekarang kita slideshow lagi. Nah, gini kan lebih kelihatan wajar ya, kupu-kupunya nggak lebih besar dari kucingnya ya. Kita tunggu. Oh, ini si kucing di sini kelihatan nongol di sini ya, kurang mundur berarti ya. Nah, harus kita tarik lagi deh. Kita tarik lagi. Jadi oh iya, dia udah nongol duluan ya, kita mundurkan sini. Tuh, pas. Nah, begitu. Bisa cobanya dari sini juga bisa. Begitu teman-teman, dan silahkan berkreasi lagi, misalnya mau menerangkan tentang ulat menjadi kepompong jadi kupu-kupu, ada bunganya begini, silahkan ya. Untuk yang belum punya koleksi apa namanya gambar-gambar yang backgroundnya transparan, silahkan unduh aja di internet dengan cara di bagian akhirnya tambahi kata-kata ini, transparan background ya. Nanti kalau misalnya saya mau ngambil gambar apa ya, misalnya ya, buaya ya, nah itu ya. Nah, mana buaya yang backgroundnya transparan? Kalau yang seperti ini nggak transparan karena udah kotak-kotaknya udah muncul duluan. Caranya cari aja yang gambarnya putih ya, yang
backgroundnya putih ya seperti ini, tapi ketika dibuka di sini dia muncul kotak-kotak di belakangnya, itu baru transparan. Seperti ini misalnya, ini masih proses. Nah, ini transparan ya, ini kan kotak-kotak, awalnya tadi putih. Ini kalau saya copy image, kemudian saya bawa ke sini, misalnya saya Ctrl V, maka si buaya tadi transparan ya kan, transparan. Tadi nggak ada background putih di belakangnya. Dan ingat, kalau pakai perintah pencariannya pakai GIF itu, maka yang kita dapatkan nanti umumnya adalah yang gambar bergerak ya, animasi ya. Kalau enggak ya gambar saja. Misalnya ini kita lihat ini GIF atau bukan ya, ini gambar biasa ya, hanya saja ini sepertinya transparan juga. Kalau saya Ctrl V di sini, nah ini transparan, besar kayaknya ya ukurannya, detail ya, gambarnya bisa besar banget ini, itu detail banget. Ini cocok untuk teman-teman yang ngajar biologi ya atau IPA di SMP SD untuk menerangkan buaya. Demikian teman-teman, selamat berkreasi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.